Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Kamilatul Mustabsyiroh dengan NIM akhir 75. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip genetika untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Ibu Feni Widianti. Nah, yang selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan. Yang pertama yaitu akan membahas sejarah, yang kedua materi yang meliputi gen, DNA, RNA, kromosom, serta sintesis protein. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sejarah. Nah, di samping saya itu ada Bapak tokoh sejarah, yaitu Bapak Johann Gregor Mendel. Beliau dikenal dengan Bapak Genetika pada tahun 1866. Setelah 8 tahun meneliti pewarisan sifat pada tumbuhan, Mendel mempresentasikan hasil penelitiannya. Nah, pada tahun 1900 hasil penelitian Mendel akhirnya ditemukan kembali oleh ilmuwan lain atas dasar percobaan yang akhirnya mendapatkan kesimpulan yang sama seperti kesimpulan Mendel waktu itu. Pada saat itulah ilmuwan lain mengerti hasil penelitian Mendel itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama kita akan membahas gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas. Nah, di dalamnya terdapat lokus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat, DNA, dan RNA, serta berukuran antara 4-8 mikron. Nah, yang selanjutnya, gen memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom, yang kedua yaitu menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, yang ketiga yaitu mengatur proses metabolisme dan perkembangan kegiatan sel yang dikendalikan oleh gen di dalam inti. Yang selanjutnya ada DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan makromolekul berupa benang yang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. Nah, di samping saya itu ada contoh atau gambar DNA. Dengan keterangan yang A itu berwarna kuning, memiliki keterangan yaitu adenin, yang berwarna hijau atau keterangan T itu ada timin, yang warna biru dengan keterangan C itu gyutosin, berwarna merah itu dengan keterangan G itu guanin. Selanjutnya DNA itu sendiri memiliki fungsi. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya karena DNA mampu melakukan proses replikasi. Yang kedua sebagai cetakan atau template untuk kode asam amino pada DNA atau kodon. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Selanjutnya ada RNA atau ribonukleik asid, merupakan polinukleotida namun ukurannya jauh lebih kecil dari DNA. Terdiri atas satu rantai atau single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Selanjutnya ada macam-macam RNA. Nah, RNA ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada RNA messenger atau RNA duta. Nah, RNA ini memiliki fungsi untuk membawa informasi genetik dari DNA berupa pesan dari inti sel ke ribosom di sitoplasma. Yang kedua yaitu ada RNA transfer. Nah, RNA transfer ini adalah RNA pembawa asam amino dalam bentuk aminoasil tRNA. Nah, RNA ini memiliki fungsi untuk mengenali kodon dan menerjemahkan menjadi asam amino di ribosom. Nah, yang ketiga ada ribosom RNA atau RNAR. Nah, RNA ini memiliki fungsi sebagai tempat pembuatan atau pembentukan protein. Nah, berikutnya ada kromosom. Kromosom berasal dari kata kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Jadi kromosom adalah benda-benda halus yang berbentuk lurus seperti batang atau bengkok yang terdiri dari zat yang mudah mengikat warna di dalam nukleus. Nah, di dalam tubuh manusia terdapat 46 kromosom.
yang terdiri atas 23 kromosom berpasangan atau homolog. Setiap pasangan kromosom homolog ada satu macam, sehingga kromosom sel tubuh manusia terdiri atas 23 macam. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian kromosom. Nah, bagian kromosom bisa dilihat di gambar sebelah saya. Nah, pada bagian A itu ada telomer. Nah, terletak pada ujung kromosom. Yang selanjutnya B itu ada kontraksi sekunder. Nah, itu terletak pada bagian tengah kromosom. Yang selanjutnya C ada satelit. Satelit itu merupakan bulatan yang terletak pada ujung kromatid. Yang selanjutnya ada kontraksi primer. Nah, itu merupakan tempat pelekatan kromosom atau yang berada di lengan kromosom. Yang selanjutnya pada bagian E itu ada lengan. Nah, lengan sendiri itu dibagi menjadi 4. Ada telosentrik. Nah, telosentrik itu sentromernya terletak pada bagian ujung. Nah, yang kedua ada akrosentrik yang sentromernya itu berada agak mendekati ujung. Yang selanjutnya ada submetasentrik. Nah, submetasentrik ini lengannya agak jauh pada sentromer. Nah, yang selanjutnya ada metasentrik. Nah, metasentrik ini lengannya lebih cenderung agak jauh dari sentromer. Baik, yang selanjutnya ada sintesis protein. Nah, sintesis protein ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada transkripsi, merupakan proses menyalin data yang terdapat pada rantai sense. Proses ini terjadi di dalam inti sel dimulai dengan pembukaan rantai DNA oleh enzim helikase. Nah, yang kedua ada translasi, merupakan proses penerjemahan kodon menjadi asam amino yang menyambungkan setiap asam amino yang sesuai dengan kodon atau ikatan peptida menjadi protein. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.